Ya, selamat datang kembali pemirsa di channel Scholarship Hunter. Masih dalam serial bagaimana cara kuliah di Jepang. Kali ini kami akan membahas bagaimana persyaratan untuk bisa masuk atau kuliah di universitas di Jepang. Kemudian juga kami akan menyampaikan informasi mengenai biaya hidup dan biaya kuliah di sana sekilas dari beberapa universitas. Langsung saja, persyaratan yang pertama yang perlu Anda persiapkan adalah kemampuan bahasa Inggris Anda. Karena walaupun di Jepang, ketika Anda menjadi mahasiswa internasional, Anda harus memiliki sertifikat bahasa Inggris. Kemudian sertifikat apa saja yang bisa diterima di universitas di Jepang? Yang pertama adalah Cambridge English. Ini mungkin jarang sekali digunakan di Indonesia, tapi universitas di Jepang ini menerima sertifikat dari Cambridge English. Kemudian yang kedua adalah Eiken. Eiken ini adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris untuk orang Jepang biasanya. Kemudian GTEC CBT Type Only. GTEC ini General Test English Communication. Jadi ada juga selain sertifikat bahasa Inggris yang kita kenal, ini ada GTEC. Nah, ini biasanya sudah lumrah di kita, yaitu IELTS. Kemudian IELTS-nya juga academic modul. Kemudian ada TEAP for skill, ini tes English academic purpose. Juga ini jarang sekali di Indonesia, tapi di universitas di Jepang bisa menerima TEAP ini. Kemudian juga TEAP CBT sama, tapi ini computer based test. Nah, kemudian TOEFL IBT. Nah, ini perlu perhatian bahwa di universitas di Jepang juga sudah tidak menerima TOEFL paper base ya, jadi TOEFL-nya TOEFL IBT yang diterima. Kemudian juga TOEIC. TOEIC-nya listening and reading. Nah, ini yang warna merah ini yang sudah populer di Indonesia, yaitu IELTS, TOEFL IBT, TOEIC. Nah, Anda bisa memilih mana yang paling mudah untuk Anda untuk bisa memperoleh hasil maksimal. Kemudian seberapa besar nilai IELTS, TOEFL, TOEIC atau nilai English proficiency yang lain? Nah, untuk masyarakat Indonesia mungkin kita bisa membandingkan dari 3 jenis English proficiency, yaitu IELTS, TOEFL IBT, dan TOEIC. Ini kami ambil dari LPDP. Jadi nilai minimal yang bisa mendaftar untuk kuliah di Jepang yang pertama adalah TOEFL IBT. Minimal skor adalah 79 sampai dengan 80. Ini kalau dikonversi ke paper base, nilainya ada 550. Kemudian IELTS itu 6,5 dan TOEIC-nya berkisar antara 750 sampai 800. Sebenarnya ini tergantung dari universitas di Jepang. Ada beberapa universitas yang mensyaratkan minimal dan juga ada yang sistemnya adalah mana yang lebih tinggi mereka akan terima. Jadi sebisa mungkin adalah meraih nilai kemampuan bahasa Inggris yang maksimal. Kemudian juga di berbagai jenjang itu akan berbeda. Misalnya S1, S2, dan S3 itu nilai kemampuan bahasa Inggrisnya akan berbeda. Dan sekali lagi informasi bahwa TOEFL IBT, TOEFL ITP atau paper base ini sudah tidak diterima di universitas di Jepang. Jadi silahkan pilih untuk masyarakat Indonesia, yaitu TOEFL IBT, IELTS, atau TOEIC. Kemudian persyaratan kedua yang perlu Anda perhatikan juga adalah yang pertama adalah latar belakang pendidikan. Untuk master, yaitu Anda harus memperoleh ijazah S1 ya, bachelor degree-nya S1. Kemudian untuk doktoral Anda harus sudah memperoleh master degree. Nah, kemudian ini yang unik di Jepang ini, persyaratan pendidikannya yang kedua, jadi has completed
16 tahun. Jadi sudah menyelesaikan 16 tahun di formal schooling, di sekolah-sekolah formal. Jadi kalau misalnya ada percepatan itu tidak diterima biasanya. Anda harus menyelesaikan untuk master harus sudah selesai 16 tahun dari SD sampai ke S1 selesai, itu 16 tahun totalnya. Jadi kalau Anda SD-nya cuma 3 tahun misalnya, atau SMP SMA-nya percepatan, kemudian kuliahnya 2-3 tahun, kan nggak nyampe 16 tahun. Maka di Jepang ini tidak diterima. Jadi harus menyelesaikan 16 tahun di formal schooling untuk master. Kemudian di doktoral juga sama, minimal itu 18 tahun di formal schooling. Jadi sekali lagi yang percepatan itu tidak bisa diterima. Nah, kemudian persyaratan umur juga ada. Di master itu minimal 22 tahun, kemudian di doktoral minimal 24 tahun. Jadi kalau misalnya di bawah umur-umur itu, universitas di sana tidak bisa menerima. Kemudian syarat yang ketiga yang perlu Anda persiapkan, yang pertama adalah Anda akan disuruh mengisi admission application form. Ini masing-masing universitas biasanya memiliki format yang berbeda-beda. Kemudian juga ijazah Anda, ijazah terakhir biasanya yang digunakan. Apabila Anda mau daftar ke S2, maka ijazah S1 yang harus Anda persiapkan dan harus sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Kemudian juga transkrip nilai juga sama, ini juga harus sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Kemudian letter of recommendation ini biasanya kalau misalnya Anda belum bekerja, maka letter of recommendation-nya harus dari salah satu profesor yang pernah mengajar Anda. Atau jika Anda sudah bekerja, maka biasanya letter of recommendation bisa diperoleh dari supervisor atau atasan Anda. Dan yang terakhir adalah beberapa dokumen lain yang biasanya dipersyaratkan oleh graduate school masing-masing. Jadi tergantung graduate school-nya apakah menambah dokumen-dokumen yang harus disertakan atau tidak. Tapi biasanya pada umumnya universitas Jepang harus mensyaratkan beberapa dokumen lain untuk disubmit ke universitas. Nah, sebagai informasi tambahan, ini kami sampaikan kisaran biaya kuliah di Jepang. Sumber kami ambil dari Hiroshima University, tapi hampir semua universitas Jepang rata-rata biayanya sama. Untuk undergraduate student, ini mahasiswa S1, itu application fee sekitar 17.000 yen, admission 282.000 yen, kemudian SPP sekitar 535.800 yen per tahun. Ini untuk tuition fee atau SPP ini hampir sama di undergraduate, di graduate dan research student non degree ini hanya membayar research fee ya, 29.700 per bulan. Kemudian di master dan doctoral program untuk application fee sebesar 30.000, admission fee-nya sebesar 282.000. Jadi application fee dan admission fee ini harus dibayar di awal biasanya sebelum pendaftaran ya. Application fee ini biaya aplikasi, kemudian biaya masuk pendaftaran. Hampir semua universitas juga di Jepang juga ini mensyaratkan ada application fee dan admission. Admission biasanya mungkin dengan nama lain enrollment fee dan sebagainya. Tapi dua komponen ini harus dibayar sebelum masuk kuliah. Selain biaya kuliah, kami juga akan menyampaikan informasi terkait dengan kira-kira biaya hidup di Jepang. Ini juga kami ambil informasi dari Hiroshima University tahun 2019 karena sudah memuat seluruh area di Jepang. Nah, ini biasanya biaya bulanan untuk Kanto area, Tokyo dan sekitarnya
itu sekitar 159.000 per bulan ya. Kemudian di Kinki, Osaka dan sekitarnya itu 142.000, ini lebih murah dari Kanto area. Kemudian Chugoku, Hiroshima dan sebagainya itu 126.000, dan rata-rata nasional di Jepang itu sekitar 146.000 yen per bulan. Biasanya rata-rata beasiswa atau sponsor beasiswa sudah memberikan nilai di atas rata-rata ya, biasanya 150 atau 155 per bulan. Nah, ini rincian dari biaya bulanan bisa Anda lihat di sebelah kiri. Ini komponennya ada electricity, gas, water, housing expense, commuting nih biasanya kalau tiket kereta pulang pergi dan sebagainya. Sekali lagi bahwa setiap sponsor beasiswa biasanya sudah mempertimbangkan biaya bulanan dan biasanya sudah mengambil dari rata-rata biaya bulanan secara nasional di Jepang. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda sudah memperoleh beasiswa, biasanya beasiswa sudah mengcover biaya-biaya ini. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan saat ini. Terus follow di channel kami Scholarship Hunter untuk memperoleh informasi-informasi menarik selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Arigatou gozaimasu.